Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di pertemuan ketiga kita. Statistik dan probabilitas. Materi hari ini adalah bicara tentang teori kemungkinan atau probabilitas. Definisi dari teori probabilitas, kalau misalkan ada sekumpulan objek ya dalam sebuah tempat disimpan, kemudian kita mau mengambil beberapa dari objek yang ada di dalam sebuah tempat itu, kemungkinan terambil objek-objek itu ada yang bisa terambil, ada yang tidak. Seperti itu. Nah, ini menjadi dasar sebagai sebuah teori kemungkinan. Ada yang mungkin terambil, ada yang tidak terambil. Contoh lain misalkan seperti ini. Kalau saya punya 100 mahasiswa dalam sebuah kelas, ada 10 mahasiswa yang mau saya pilih. Komposisi mahasiswa dari 100 tadi terdiri dari 50-50 mahasiswa. 50 laki-laki dan 50 perempuan. Jika saya mau pilih 10 dari 100 tadi, maka kemungkinannya bisa satu, laki-laki semua yang kepilih. Yang kedua, perempuan semua. Terus yang ketiga, bisa juga beberapa laki-laki. Kemudian beberapa perempuan ya dengan komposisi yang berbeda. Atau yang terakhir, perbandingan laki-laki dan perempuannya sama. Seperti itu, 1:1. Nah, eh itu beberapa definisi dasar ya, disampaikan secara teoritis, secara contoh lah misalnya katakan. Jadi konsep teori probabilitas itu dilakukan berdasarkan eksperimen secara random atau acak. Jadi prosesnya kita tidak bisa ngatur pemilihannya itu seperti itu. Kemudian tebakan itu mengandung unsur keluar apa tidak kemungkinannya, unsur kemungkinannya itu. Ya keluar itu terpilih apa tidak sih sebenarnya kasusnya seperti itu. Kemudian soal berikutnya adalah eh, kemungkinan yang akan terpilih, ya kemungkinan yang keluar dalam sebuah kelompok itu akan lebih besar daripada kemungkinan tidak keluar, ya kemungkinan terpilih. Seperti itu. Contoh misalkan seperti ini, ada mata uang Rp500, ada dua sisi, ya ada gambar bunga dan ada gambar burung di dalamnya. Ya, jika koin itu tadi kita lempar, terus kemudian kita mau ambil, ya, pertanyaannya kemungkinan keluar gambar burung dengan gambar bunga itu masing-masing mempunyai probabilitas kemungkinannya setengah, ya. Satu menyatakan kemunculan satu sisi saja, sedangkan dua itu karena dia memiliki dua sisi, ya. Maka kalau kita bilang jumlah probabilitas antara keduanya itu setengah tambah setengah satu. Nah, hal ini merupakan hukum probabilitas, ya, bahwa jumlah probabilitas dari masing-masing sebuah kemungkinan, masing-masing elemen itu adalah pasti. Di dalam hal ini adalah angkanya satu tadi, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah eh, contoh, ya, contoh, misalkan ini. Jika ada dua dadu, ya, kalau kita lihat kan dadu dalam bentuk eh, kubus gitu ya, ada 6 sisi, masing-masing memiliki angka 1 sampai 6. Ya. Pada saat kita lakukan pelemparan untuk menentukan sisi mana yang muncul, ya, maka sisi kemunculan itu dari masing-masing bidang sisi itu mempunyai probabilitas atau teori kemungkinan 1/6. Satu sisi artinya yang muncul, satu saja, dua saja, tiga saja, dibandingkan dengan seluruh sisi yang ada. Ya, secara umum probabilitas memberikan satu perlakuan atas n objek adalah 1/n tadi, sama seperti tadi ya. Kalau dia punya koin tadi, masing-masing sisi kan setengah-setengah. Kalau dadu masing-masing sisinya punya 1/6 1/6. Nah, terus pertanyaannya bagaimana kalau jika perlakuan yang diberikan itu lebih dari satu kali?
Contoh misalkan ini, kita bicara tentang mahasiswa. Ada 2 orang mahasiswa A dan B. Terus kita ingin menentukan siswa mana sih yang akan maju mengerjakan soal di papan tulis. Ya, dipilih secara acak 3 kali secara acak. Kemungkinannya, maka 2 mahasiswa tadi pada saat dipilih pertama bisa jadi orangnya sama. A, orang pertama. Atau B, B, B. Atau 2 orang A terpilih 2 kali, kemudian B-nya 1. Nah, kalau kita lihat di sini ada 8 kemungkinan. Ya, ada 8 kemungkinan komposisi pemilihan dengan 3 kali secara acak ini. Kalau kita tentukan kemungkinan atau probabilitas A, si A ini tidak terpilih, ya. Kalau kita lihat di sini ada 1. Ya, B ini artinya A-nya nggak kepilih. Berarti 1 per total seluruh, 1/8. Terpilih sekali, kita lihat yang satunya berapa? Oh, ini 1. Ya, ini 2. Ada lagi? Oke, ini 3. Jadi ABB, BBAA, BAB. Maka ini 3, 3/8. Begitu juga untuk yang 2 kali dan 3 kali. Masing-masing 3/8 dan 1/8. Hal yang sama berlaku untuk mahasiswa B. Jadi masing-masing perlakuan ini akan memberikan probabilitas kemunculannya dari masing-masing perlakuan yang kita berikan. Oke, kita lanjutin ya. Misalkan gini lagi yang berikutnya. Kalau kita berhadapan dengan 100 mahasiswa, dari 100 itu kita mau bagi mengambil 5 orang secara random tanpa dikembalikan. Oke, 100 mahasiswa kita panggil, katakanlah seperti itu, suruh maju ke depan 5 orang. Pada saat pengambilan pertama, setiap mahasiswa itu mempunyai probabilitas terpilih 1/100. Masing-masing bisa kepilih 1. Pada saat diambil kedua, 1/9. Tetap terpilih 1, tapi total orang yang terambil sudah berkurang. Karena sudah tidak kembali lagi dia ke tempatnya. Terus sampai 5 kali proses pengambilan yang terjadi. Tapi pada saat setiap pengambilan, itu yang muncul, yang kita panggil 1. Tapi totalnya yang berkurang. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Oke, nanti di Edmodo. Kemudian ada beberapa hukum probabilitas. Ya, hukum-hukum yang terkait dengan probabilitas. Ada hukum yang berkaitan dengan penjumlahan, dan ada hukum yang terkait dengan perkalian. Kita lihat yang aturan perkalian. Penjumlahan dulu ya. Aturan penjumlahan akan terjadi jika 2 kejadian akan mungkin muncul dalam satu pengambilan. Ingat kata kuncinya ya. Terjadi jika 2 kejadian yang mungkin muncul dalam satu pengambilan. Ya. Misalkan seperti ini ya. Ada dadu yang memiliki bidang 6 sisi. Maka probabilitasnya tadi di slide sebelumnya ya, dikatakan adalah peluang kemunculannya 1/6. Pertanyaannya adalah, berapakah kemungkinan munculnya bidang 3 atau 6? Berapakah munculnya bidang 2 atau 4? Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan aturan penjumlahan. Peluang X atau Y itu didefinisikan sebagai peluang dari X ditambah dengan peluang dari Y dikurangi peluang dari X dan Y bersama. Oke. Tapi karena bidang dalam dadu itu tidak bisa muncul serentak, ya nggak bisa muncul serentak, maka kejadian-kejadian variabel independen kita cukup gunakan rumus peluang dari X atau Y ini adalah merupakan penjumlahan dari peluang X dengan peluang Y. Sekarang balik ke soal yang tadi. Berapakah probabilitas bidang 3 dan 6? Tadi kan 3 ini 1/6. Yang 6 1/6 juga. Maka dijumlahkan 2/6 atau